Selamat siang anak-anak. Jadi sekarang kita akan lanjutkan materi mengenai bangun ruang sisi datar ya. Nah, bangun ruang sisi datar itu kan ada berbagai jenis ya bentuknya ya. Ada yang menyerupai kubus, balok, prisma, dan linas. Nah, yang pertama kita akan bahas bangun ruang kubus ya. Nah, jadi petunjuk pembelajaran untuk hari ini, yang pertama itu kalian simak video pembelajaran dan PPT yang Miss berikan. Nah, kemudian dalam video atau PPT ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, itu soalnya kalian kerjakan saja dulu, tidak usah dikumpul sekarang. Jadi dikumpulnya di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk hari ini bagi yang belum mengumpulkan video pembelajaran yang Miss minta kemarin, video tentang menjelaskan balok, unsur-unsur balok, itu silakan dilanjutkan mengerjakan itu dulu ya. Untuk hari ini cukup kalian simak penjelasan dari video dan PPT ya. Screenshot jika kalian sudah menyimaknya, kemudian coba kalian kerjakan. Tidak usah harus selesai sekarang ya. Bisa kalian lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang ada 6 poin ya. Yang pertama menentukan panjang diagonal bidang suatu kubus. Kemudian menentukan panjang diagonal ruangnya. Nah, kemudian menentukan luas bidang diagonal ya. Ini luas bidang diagonal maksudnya. Kemudian ada mengenal jaring-jaring kubus, kemudian menghitung luas permukaan kubus dan menghitung volume kubus ya. Nah, yang pertama panjang diagonal bidang dari suatu kubus. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kubus ini ya, kubus KLMN OPQR ya. Nah, itu dia panjang rusuknya. Nah, ini kalian kan sudah belajar unsur-unsur kubus kemarin yang namanya rusuk itu kubus punya 12 ya, KL, LM, NN, KN, OP, PQ, RQ, OR, dan lain sebagainya ya. Jadi panjang rusuk dari suatu kubus itu sama ya. Artinya KL itu sama panjangnya dengan LM, sama juga dengan MN, sama juga dengan KN, dan seterusnya. Nah, kemudian diagonal bidang pada kubus itu adalah OL. Nah, OL merupakan salah satu diagonal bidangnya. Ya, seperti yang sudah kalian belajar unsur-unsur kemarin, ya dari O ke L itu namanya diagonal bidang. Dari K ke P diagonal bidang juga. K ke M diagonal bidang. N ke L diagonal bidang. Nah, untuk mencari diagonal bidang, kalian perhatikan segitiga siku-siku OKL ya. Ini segitiga siku-siku ya. Jadi kalian ingat kembali rumus Pitagorasnya. Kita kan akan mencari OL. Nah, OL itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku OKL. Nah, rumus sisi miring gimana? Miring sama dengan akar dari tegak kuadrat ditambah datar kuadrat. Nah, berarti datarnya kan KL, berarti KL kuadrat ditambah tegaknya OK kuadrat. Nah, sama dengan KL-nya kan 15. Nah, ini datarnya, sisi datarnya 15. Kemudian sisi tegaknya OK-nya juga 15. Berarti 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 ya. Nah, ini kan 2 ada 225-nya. Berarti 2 dikalikan 225 ya. Nah, berarti akar dari 225 ini adalah 15. Sehingga panjang OL-nya ini adalah 15 akar 2 ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang diagonal bidang suatu kubus itu rumusnya R akar 2. Rusuknya akar 2. Misalkan ini kan rusuknya panjangnya 15. Berarti panjang diagonal bidangnya 15 akar 2. Semisal nanti panjang rusuknya 20. Berarti nanti panjang diagonal bidangnya 20 akar 2. Rusuknya 8. Berarti 8 akar 2. Dan seterusnya. Itu untuk panjang diagonal bidang. Nah, yang kedua panjang diagonal ruang. Ya. Nah, panjang diagonal ruang.
Panjang diagonal ruang. Yang mana merupakan diagonal ruang? Nah, ini contohnya satu ya. Kaki. Nah, itu diagonal ruang kubus. Kemudian yang contoh lain lagi, RL. Nah, itu diagonal ruang juga. Kemudian PN, diagonal ruang ya. QM, itu diagonal ruang. Ya, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita akan mencari panjang kaki. Nah, untuk mencari panjang kaki, kalian perhatikan segitiga KQM. Ya, itu siku-siku juga. KQM. Berarti kakinya sebagai sisi miring, KM sisi datar, MQ sisi tegak. Nah, berarti sekarang kita akan mencari panjang kaki ya. Berarti sama dengan akar dari datarnya kan KM. KM kuadrat ditambah MQ kuadrat ya. Nah, KM itu apa? KM itu tadi sama kayak OL. Diagonal bidang kubus. Nah, tadi sudah kita cari diagonal bidang kubus itu adalah 15 akar 2. Ini KM-nya 15 akar 2 ditambah MQ-nya. MQ itu adalah rusuk kubusnya. MQ yang ini ya. Itu panjangnya 15. Nah, 15 akar 2 itu sama dengan 450. Nah, caranya mencari 15 akar 2 ini adalah 15 kali 15 kali akar 2 kali akar 2. Nah, 15 kali 15 itu kan 225. Dikalikan akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Berarti 225 dikali 2 sama dengan 450. Ditambah 15 kuadrat itu 225. Berarti kalau dijumlahkan ini jadinya 675. 675 itu sama dengan 3 dikalikan 225. Sehingga 225 ini akarnya adalah 15. Jadi dapatnya 15 akar 3. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang diagonal ruang kubus adalah 5R akar 3. Ya, semisal R-nya 20 berarti nanti panjangnya 20 akar 3. Semisal R-nya 7 berarti 7 akar 3. Caranya mencari ini ya. Nanti kalau diminta menjelaskan caranya mencari berarti seperti ini. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke luas bidang diagonal kubus yang ketiga. Nah, ini ya, ada luas bidang diagonal kubus yang namanya luas bidang diagonal KMQO, itu bidangnya ya. KMQO bentuknya persegi panjang ya, KMQO. Nah, caranya mencari KMQO, nah rumus luas persegi panjang kalian ingat kembali itu panjang dikalikan panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? Kan yang ini, KM. Kali lebarnya MQ atau KO boleh juga ya. KM itu tadi adalah diagonal bidang kubus ya. Diagonal bidangnya kan 15 akar 2. Dikali MQ-nya. MQ-nya ini adalah rusuk kubus. Rusuknya 15. Nah, 15 akar 2 dikalikan 15 yaitu 225 akar 2 ya. Kalian kalikan 15-nya saja, akar 2-nya kalian abaikan. Ya, 15 kali 15 kan 225, ditambahin akar 2. Jadi 225 akar 2. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas bidang diagonal kubus itu rumusnya R kuadrat akar 2. Misalkan nanti R-nya 10. Berarti 10 kuadrat akar 2. 10 kuadrat itu kan 100. Berarti luas bidang diagonalnya 100 akar 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu apa sih? Nah, jaring-jaring itu apa sih? Nah, misal kubus itu kan bangunan 3 dimensi atau bangun ruang. Kalau bangun ruang itu dibedah, artinya dipotong sisi-sisinya, dia akan menghasilkan suatu jaring ya. Nah, ini berbagai bentuk jaring-jaring kubus. Itu ada 11 bentuk ya, tergantung nanti cara memotongnya. Nah, nanti kalau jaring-jaring kubus itu misalnya ini, jaring-jaring pertama kalian lipat. Maka
Yang kuning ini nanti akan sebagai alas, kalau kalian lipatnya yang kuning sebagai alas, terus yang ungu sebagai atapnya. Ya, bisa kalian bayangkan sendiri. Ini dilipat, nih sisi yang ini dibawa ke atas, sisi yang ini juga dibawa ke atas. Sisi yang ini dibawa ke atas, ini dibawa ke atas, ini turun ke samping sini ya, akan. Maka kalau dilipat dia akan menjadi suatu kubus ini ya. Nah, oke. Nah, ini misalkan yang jaring-jaring kedua, coba kalian lipat. Ini misalnya alasnya yang kuning. Ini bawa naik, ini bawa naik, ini bawa naik, ini bawa ke samping sini, ini bawa naik. Ya, maka akan menjadi suatu kubus. Gitu ya, ada 11 jenis. Oke. Nah, kemudian yang kelima itu luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu rumusnya 6 kali rusuk kali rusuk. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Nah, kubus itu terdiri dari kan 6 sisi ya. 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, kan 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya 6 ya. Jadi 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, kalau persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk. Nah, makanya luas permukaan kubus itu 6 kali rusuk kali rusuk ya. Tuh, nah contohnya. Ini misalkan ada kubus. Rusuknya 3 cm. Berarti luas permukaannya 6 kali 3 cm kali 3 cm sama dengan 54 cm pangkat 2. Nah, yang terakhir volume kubus. Nah, kalau rumus volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk ya, atau sisi kali sisi kali sisi boleh. Nah, rusuknya contohnya ini misalnya rusuknya 3 cm, berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 itu ya. Nah, kemudian sekarang setelah mendengarkan penjelasan tersebut, coba kalian kerjakan LKS halaman 68, 69, nomor 2, 3, 4, 9, dan 10 pada buku latihan kalian ya, beserta cara penyelesaiannya. Jangan jawabannya saja ya. Oke, sekian video dari Miss. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup ya.